patut kita jaga akidah itu sampai ajal menjemput. Karena ayat ini konsekuensinya akan kita sampaikan. Jadi kalau kita tanya, kenapa ya Allah itu jadi harus mengikat perjanjian dengan kita ini supaya hanya mengakui Allah sebagai Tuhan? Apa tujuan Allah? Maka jawabannya adalah Antakunu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kalau saya mudahkan, kalau nanti kita di hari kiamat ditanya siapa Tuhanmu, kita nggak bisa lagi beralasan kami kan nggak dapat kabar, kami nggak pernah tahu bahwa Tuhan itu hanya satu. Nggak ada lagi alasan, karena perjanjian sudah dibuat. Jadi ayat ini bilang Antakunu, bahwa nanti manusia tidak bisa mengatakan pada hari kiamat nanti inna kunna an hadza ghafilin, kami lalai dari soal mengakui satu Tuhan, karena kami tidak pernah tahu, nggak ada informasi datang, nggak ada nabi datang. Allah bantah, tidak betul. Surat perjanjian sudah dibuat. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau sampai kita keluar dari dunia ini tidak mempertuhankan Allah, nah kita di luar batas keselamatan. Karena perjanjian dengan Allah sudah dibuat. Jadi kalau diadili oleh Allah siapa Tuhanmu, kita tidak akan bisa mengatakan ya Allah kami tidak dapat informasi bahwa Tuhan itu hanya satu. Oh tidak. Jadi Allah juga jawab sudah, kesepakatan sudah kita buat dulu lagi sebelum kamu dipertemukan dengan jasad, kesepakatan sudah dibuat bahwa Allah harus sebagai Tuhan satu-satunya. Nah ini yang dijelaskan oleh Al-Quran. Kenapa jadi dibuat perjanjian itu? Antakulu, bahwa nanti engkau wahai manusia anak keturunan Adam tidak bisa mengatakan pada hari kiamat nanti inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami lupa, kami lalai, kami nggak tahu bahwa Tuhan itu hanya satu. Itu nggak ada alasan. Alasan itu tidak lagi bisa diterima. Bahkan di sebagian ayat ini kalau kita belajar kitab usul fikih itu ada sebuah pertanyaan begini yang diajukan oleh para ulama usul fikih. Apakah orang-orang kafir itu terikat dengan aturan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Jawaban para ahli usul fikih ya. Kan orang bisa bertanya, bagaimana orang-orang kafir itu tidak sholat? Kalau dia tidak beriman, niatnya saja menjadi tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya niat itu adalah orang itu Islam. Kalau dia tidak Islam, maka dia tidak sah. Kalau dia niat tidak sah, maka otomatis sholat tidak sah. Tapi para ahli usul itu tetap berkeras bahwa orang-orang yang tidak mengimani Allah, orang kafir sekalipun, tetap terkena kewajiban untuk melaksanakan cabang-cabang syariat, kewajiban agama. Jadi kalau ditanya apa buktinya? Apa buktinya? Kalau ditanya apa buktinya? Kata para ulama tafsir dan ulama fikih, itu ada ayat Al-Quran. Mungkin dalam majelis ini sudah pernah kita sampaikan. Ada diskusi antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Rupanya penduduk surga dan penduduk neraka ini dulu ketika di dunia mereka kawan. Cuman sampai ke akhirat beda nasib. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Nah, rupanya digambarkan dalam Al-Quran, walaupun beda nasib, beda tempat, masih bisa ngomong. Jadi bertanyalah kawan yang tinggal di surga ini kepada kawan yang tinggal di neraka. Pertanyaannya dalam Al-Quran ada rekamannya. Masalah ketumpi sama. Apa yang menyebabkan kamu hai kawan sehingga kamu masuk ke dalam neraka sama? Apa jawab kawan sebelah itu? Lalu lam aku minal musallin walau aku nut'imul miskin. Mereka yang di neraka itu jawab, padahal kafir. Apa jawab mereka? Kami di dunia dulu, ini kami nggak salah. Nah, padahal mereka nyata kafir waktu di dunia. Tapi penyebab mereka masuk neraka gara-gara tidak salat. Berarti kata ulama fikih, orang kafir pun sesungguhnya dia diperintah untuk salat. Tambahan lagi ayat itu, walau naqulu nut'imul miskin. Kami dengan kekayaan yang kami miliki, kami tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Nah, jiwa sosialnya tidak ada.
Padahal harta itu adalah anugerah Allah, tapi nggak ada jiwa sosial. Mereka kafir, tetap saja mereka dihukum. Itu sebabnya kesimpulannya kata para ulama fikih, yang kafir sekalipun tetap terkena kewajiban itu. Apalagi ini yang sudah terikat perjanjian dengan Allah. Nah itu sebabnya perlu bagi kita menjaga akidah atau tauhid itu sampai ajal dijemput. Karena kalau kita diadili oleh Allah dengan pertanyaan, bukankah aku Tuhanmu? Mudah-mudahan kalau kita keluar dari dunia ini dengan membawa iman, maka jawabannya akan selesai. Tapi keluar dari dunia tidak membawa iman, maka jawabannya akan jadi sulit. Atau Allah juga tidak mau mendengar alasan yang kedua ini. Yang tadi alasannya ya Allah, tapi nggak tahu bahwa Tuhan itu satu. Atau ada alasan yang kedua bisa diajukan kata Tuhan. Nah misalnya begini, ada seorang anak kafir, bapaknya kafir juga. Ketika di akhirat diadili, Allah tanyakan, kenapa kamu tidak beriman kepada Allah? Bukankah sudah ada perjanjian dulu bahwa aku adalah Tuhan? Nah, sang anak yang kafir, ini alasan yang dikemukakan Quran. Bisakah si anak menjawab, ya Allah, kami ini mana tahu? Kami kan cuma ikut bapak kami kafir. Karena bapak kafir, tentu kafir lah kami juga. Jadi patutkah kami disalahkan? Karena bapak kami kafir. Kalau mau disalahkan, salahkanlah bapak kami, tapi kami tidak. Nah, begitu kira-kira. Ini pun Allah tak mau dengar. Alasan ini pun Allah tak mau dengar. Karena tadi semua kita sudah terikat perjanjian. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Jadi alasan yang kedua ini juga nggak bisa diterima dengan mengatakan bahwa ya Allah, kenapa jadi kami kafir? Ya karena bapak kami kafir. Jadi kami nggak tahu soal urusan ini. Jadi ini pun tidak bisa diterima oleh Allah. Alasan yang kedua ini. Atau Allah juga tidak ingin mendengar jawaban kamu. Innama asyaraka abauna. Ya Allah, bukankah bapak-bapak kami kan musyrik? Bapak kami kan musyrik. Min qablu, sebelum kami terlahir. Wa kunna dzurriyyatan min ba'di, sedangkan kami adalah keturunan yang lahir setelah mereka. Karena mereka musyrik, wajarlah kami ikut jadi musyrik. Jadi kalau kami akan dihukum disalahkan karena musyrik, mestinya bapak kami lah yang harus dihukum. Ini juga alasan yang bisa diterima. Kita sudah ikat perjanjian bahwa Allah adalah Tuhan satu-satu. Akan kemungkinan jawaban seperti ini di akhirat bisa muncul. Orang bisa membela diri. Tapi sekali lagi Allah sudah katakan, atau Allah juga tidak ingin mendengar alasan seperti ini. Innama asyaraka abauna. Ya Allah, bukankah bapak-bapak kami itu sudah musyrik sebelum kami lahir? Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Sedangkan kami adalah anak keturunan yang lahir setelah mereka. Jadi maksud ayat ini, kalau mau dihukum, hukumlah bapak kami. Kami ini musyrik, lantaran bapak kami musyrik. Nah ini makanya dalam Islam itu sebetulnya ada perintah untuk mencari kehidupan. Alhamdulillahnya kita mungkin ditakdirkan oleh Allah lahir dari orang tua yang beriman, maka kemudian iman itu kita warisi. Coba andai kata kita terlahir dari orang tua yang mungkin musyrik, belum tentu kita bisa mendapatkan keimanan. Karena memang pengaruh lingkungan itu kuat. Orang di mana lingkungan itu berada, lingkungan itu akan sangat kuat mempengaruhi. Jadi lingkungan yang kafir, bisa kita bayangkan, pasti sekitar itu kafir. Beruntunglah kita Allah takdirkan dalam lingkungan yang beriman dan kita bisa mewarisi iman kita. Nah, tapi kalau nanti misalnya terlahir kafir, Allah adili, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita nggak bisa jawab. Ya Allah, kami nggak tahu soal itu karena bapak kami kafir. Kalau bapak kami kafir, salahkan sajalah, wajar saja jadi kami ini kafir karena kami keturunannya. Kita Allah nggak mau dengar alasan seperti ini. Ini tidak bisa dibenarkan.
Nah, karena bapak kami kafir, kami adalah keturunan orang kafir atau keturunan orang musyrik, apa tuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun? Apakah kami akan diazab hanya karena kami terlahir dari orang-orang batil? Karena kami terlahir dari orang musyrik, tentu kami mengikut bapak kami, tapi tidak wajar kami diazab. Nah itu alasan orang nanti di neraka. Tapi sekali lagi sudah saya katakan, Allah tak mau terima alasan, karena tadi perjanjian awalnya sudah. Apa tuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun? Apakah kami akan diazab, akan disiksa, dihancurkan disebabkan oleh perbuatan orang-orang batil, yaitu bapak-bapak kami yang musyrik. Pokoknya kalau mau diazab, azab bapak, bukan kami, karena yang bersalah itu mereka. Jadi kita lempar tanggung jawab kepada orang tua. Oh, kata Quran nggak bisa, Allah nggak bisa terima alasan. Nah itu. Nah, ditutup dengan penjelasan wa kadzalika nufasilul ayat wal a'lamu yarji'un. Seperti inilah Allah menjelaskan tanda-tanda kemahakuasaannya. Mudah-mudahan mereka mau kembali, yang kafir itu mau kembali ke jalan yang benar, yang tidak beriman itu kembali kepada jalan iman, dan seterusnya dan seterusnya. Allah sudah sampaikan peringatan ini. Wa kadzalika nufassilul ayat wa la'allahum yarji'un. Seperti inilah Allah sudah sampaikan ayatnya secara terperinci. Kata fasalah tafsir secara sangat terperinci. Mudah-mudahan yang menerima, yang mendengar, yang sampai kepadanya berita tentang ini, dia kembali kepada jalan kebenaran, kembali kepada keimanan, sesuai dengan janji fitrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian di ayat berikutnya, ayat 175. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, nah yang ini agak berat itu dalam artian siapa orang yang Allah berikan dia tentang ilmu agama, lalu kemudian dia tidak beramal dengan ilmu itu. Nah, ayat ini yang akan kita baca, ini gambaran Allah terhadap orang yang kalau kita bahasa mudahkan, ilmu ada tapi tak memakai. Jadi Quran itu begitu, semuanya kalau memang tidak betul dia dikritik juga. Mau alim pun, yang alim pun Quran tapi tak mengamalkan ilmunya, ya dikritik Quran juga. Jadi kalau kita diberi anugerah oleh Allah ilmu pengetahuan tentang agama, tidak cukup hanya berpegang pada ilmunya, tapi amalkan ilmu. Bagaimana kalau tidak mengamalkan ilmu itu? Nah, ini gambarannya di ayat 175 surat Al-A'raf. Kita baca bersama ayat ini. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita. Yang kita sudah belajar tentang agama ini, bagaimana mestinya kita mengamalkan agama. Al-Quran memerintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, watlu alaihim, bacakan kepada mereka. Tala yatlu tilawah. Ini kalau saya terjemahkan, kata tala yatlu tilawah itu sama dengan qara'ah. Cuman Bapak Ibu, ada beda antara kata qara'ah yang kita terjemahkan dengan membaca juga. Misalnya surat pertama yang turun itu kepada Nabi Iqra, jadi kata qara'ah, bacalah, turun baca juga. Yang ini tala yatlu tilawah, baca juga ya bahasa Arabnya. Kalau terjemah bahasa Indonesia sama, tapi bagi orang Arab beda. Itu sebabnya kalau dalam kita ada kegiatan membaca perlombaan baca Al-Quran, itu kan tilawah. Nah, dari kata ikhwat dulu ini tilawah. Nggak ada kan perlombaan qiraatul Quran, nggak ada. Tilawatul Quran. Tapi kalau di pesantren itu ada lomba baca kitab. Nah, itu qiraatul kutub, bukan tilawatul kutub. Kok beda? Padahal bahasa Indonesia bisa sama, tetap beda. Bedanya apa? Kalau qiraah, maka apa yang dibaca itu bisa objek yang sifatnya suci, tapi bisa pula tidak. Tapi kalau tilawah, pastilah yang dibaca itu sesuatu yang suci, yang dipandang tinggi dan mulia.
Maka kalau kita baca Quran, ini yang paling pasti itu adalah tilawah. Karena yang kita baca itu sesuatu yang mulia, yang tinggi, yang suci. Tapi kalau baca Quran, bolehlah qiraat Quran. Boleh. Nah itu bedanya. Nah sekarang Allah perintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, watlu alaihim, bacakan kepada mereka. Berarti ini sesuatu yang penting, bernilai tinggi dan suci. Bacakan kepada mereka. Nah, lalu para ulama tafsir bertanya, siapa yang mereka dalam ayat ini? Mereka di sini adalah mereka-mereka yang diberi oleh Allah pengetahuan tentang Alkitab, pengetahuan tentang agama. Jadi seolah-olah Allah itu perintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, kau jelaskan kepada umatmu atau kepada seluruh manusia yang Allah telah anugerahkan kepada dirinya ilmu tentang agama. Dia punya pengetahuan tentang Alkitabnya. Apa yang harus kau bacakan? Naba'al ladzi atainahu ayatina. Berita tentang orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami. Walaupun ulama-ulama tafsir menyebut ini ayat ditujukan kepada sebagian ulama-ulama Bani Israel yang ahli dalam kitab mereka, yang berilmu, yang alimnya. Tapi juga kata para ulama tafsir, ayat ini ditujukan kepada kita semua, termasuk kita umat Islam. Yang kalau kepada kita Allah telah berikan kepada kita kemampuan memahami ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi? Ada orang alim, ada orang berilmu, tapi dia tidak pakai. Gambaran Quran adalah fansalafa minha. Maka kemudian insalafa, saya ingin jelaskan kata ini, insalafa. Insalafa itu, kalau Bapak Ibu pernah sesekali melihat ular sedang mengelupas kulitnya, nah, maka kata insalafa itu arti harfiahnya adalah menguliti. Ular itu ketika dia terkelupas kulitnya itu bukan yang sakit, sakit. Jadi apa yang ingin dikatakan Tuhan? Kalau kita sudah mendapatkan ilmu tentang agama, seolah-olah ilmu agama itu menempel melekat ke kulit. Tapi ketika kita tidak amalkan, seolah-olah kita seperti ular sedang menguliti dirinya. Ilmu agama itu dikuliti dan itu sakit sebetulnya. Itu sakit ya. Jadi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu agamanya, lalu kemudian terpedaya dengan nafsunya, itu sama seperti dia menguliti dirinya. Jadi ilmu agama itu laksana kulit yang menjadi pelindungnya. Tapi karena dia nggak pakai ilmunya, dia seperti seolah-olah menguliti dirinya. Nah, itu bahasa Al-Quran seperti itu. Dan itu menderita sebetulnya. Nah, fansalafa minha, maka kemudian dia kuliti dirinya dari mengamalkan ayat-ayat Allah. Apa yang kemudian akan terjadi? Fa'at ba'ahu syaitan, maka orang yang berilmu tapi tak mengamalkan ilmunya, kata orang, maka dia akan diikuti oleh syaitan. Bagaimana pengertian diikuti oleh syaitan? Ini ada salah satu tafsir yang menarik. Ada sebagian ulama, ketika dia memang berilmu, tapi dia tak pakai ilmunya, dia lebih turunkan hawa nafsunya untuk mencari dunia, maka kemudian lama-lama syaitan mengejarnya. Terkejar oleh syaitan, lama-lama dia menjadi pengikut syaitan. Berilmu, tapi jadi pengikut syaitan. Bahasa Al-Qurannya, fa'at ba'ahu syaitan. Tapi tafsir yang kedua ini lebih menarik Bapak Ibu. Kalau saya terjemahkan agak harfiah, atba'ahu syaitan. Artinya syaitan menjadi pengikut dia. Kalau syaitan menjadi pengikut dia, yang punya ilmu tapi tak mengamalkan itu, berarti mana yang lebih parah kerusakannya? Nah, itu yang berilmu tapi tak mengamalkan. Syaitan aja angkat tangan, paksa harus berguru pada orang itu, jadi pengikut. Akan lebih parah. Dia berilmu, tak mengamalkan,
dia lebih mengejar dunia, saking rusaknya moralnya karena tidak mengamalkan agama, setan aja angkat tangan, setan lama-lama berubah pada dia yang ikut. Ada tafsir yang seperti itu untuk ayat. Wah, ini kritik keras kepada yang berilmu tapi tak mengamalkan ilmu. Makanya kalau kita baca kitab tasawuf yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, itu ilmu penting, betul. Tapi ilmu tidak akan berguna jika tidak diamalkan. Amal pun menjadi tidak berguna kalau tidak disertai dengan keikhlasan. Itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau. Ya, mungkin ada majelis kita nih, ada guru kita yang menyampaikan tulisan Imam Al-Ghazali. Ilmu memang penting. Dalam Islam itu ilmu menjadi fondasi. Tapi ilmu saja tidak cukup. Diperlukan untuk amal. Sudah selesai dengan beramal? Belum. Amal itu pun tidak cukup jika tidak disertai dengan keikhlasan. Itu dia. Tapi kalau berilmu ada, tak mengamalkan. Kalau bahasa Al-Qur'annya, fa'atba'ahu syaitan. Syaitan yang akan mengikuti dia. Menurut satu tafsir, lama-lama dia kalah oleh dudukan syaitan. Tapi tafsir yang kedua tadi, syaitan aja angkat tangan pada orang lain. Lama-lama syaitan juga belajar sama orang itu. Jadi tinggi dia dalam hal kekurangan ajaran. Syaitan pun berguru sama dia. Nah, itu kata sebagian ulama, fa'atba'ahu syaitan. Ini tadi orang yang berilmu dan dia menguliti dirinya dari ilmunya. Menguliti dirinya itu artinya enggak pakai ilmu. Ilmu boleh sepenuh kepala, sepenuh dada, tapi tak dipakai. Nah, itu menguliti dirinya pada Al-Quran. Mansalah minha, dia kuliti dirinya dari ilmu tersebut. Nah, kalau sudah ini yang terjadi, dia diikuti syaitan, fakana minal ghawi, maka dia termasuk golongan orang-orang yang sesat. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya buka makna agak dalam kata-kata minal ghawi. Kalau Quran biasanya gini, kalau ada organisasi yang khusus, misalnya ini kumpulan organisasi bidang kedokteran, berarti yang boleh masuk jadi anggota itu adalah dokter. Kita orang biasa tak bisa masuk. Nah, itu artinya dengan tinggi, artinya kelompok golongan para dokter. Itu bahasa Arab. Nah, sekarang ini ada organisasi orang sesat, minal ghawi. Tentu kalau sudah mendirikan organisasi yang masuk di sini adalah anggota spesial yang tingkat kesesatannya sudah sangat mahir. Kita yang sesat-sesat tahu nggak bisa terima dengan anggota ini. Nah, jadi ketika Quran menyebut fakana minal ghawi, orang yang berilmu tak mengamalkan ilmunya lalu kemudian diikuti oleh syaitan, dia boleh masuk ke kelompok orang-orang sesat. Artinya para spesialis sesat masuk ke situ. Bukan orang sesat sembarangan itu, spesialis sesatnya masuk itu, kumpul. Nah, itu maka minal ghawi. Jadi kalau yang sesat tahu belum boleh masuk situ. Tapi kalau sudah sesat tak turunan lagi, itu lebih minal ghawi. Nah, ini peringatan Quran kepada yang memiliki ilmu, maka amalkan ilmu itu sesuai dengan kegunaannya. Karena ilmu itu juga dalam pandangan Quran itu sesuatu yang diminta pertanggungjawabannya. Jadi ilmu itu bukan barang gratis juga. Di pengadilan itu ya diadili juga. Pertanyaannya ya, kemana kamu amalkan? Itu pertanyaannya. Kemana kamu amalkan? Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar, menjadi peringatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan.
Allahumma ja'alna minal ulama'in aminin. Allahumma ja'alna minal ulama'in aminin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.